Pembibitan kelapa sawit. Pembibitan pada kebun Sesilau memiliki luas lahan 26,42 hektar yang didirikan pada 6 Desember 2022 dan memiliki 6 varietas. Dan jumlah bibit yang ditanam berkisar 309.000. Proses pembibitan kelapa sawit pada fase pre-nursery meliputi persiapan media tanam, penanaman kecambah, penyiraman, pemupukan, penyemprotan, dan pemisahan poliembrio. Berikut ini merupakan kegiatan penanaman kecambah kelapa sawit. Lalu kegiatan penyiraman. Setelah itu kegiatan pemupukan yang menggunakan pupuk urea dengan cara melarutkan pupuk. Selanjutnya kegiatan pemisahan poliembrio. Pemisahan poliembrio dilakukan pada umur 1,5 bulan. Poliembrio yang dipisah untuk bibit yang diambil yang masih memiliki bijinya. Kemudian tanam kembali bibit yang sudah diambil pada polybag yang sudah disiapkan dengan memotong sebagian akarnya. Pemupukan tanaman menghasilkan atau TM kelapa sawit pada PTPN 3 unit kebun Sesilau khususnya updeling 1 dilakukan dengan cara memberikan pupuk yang tepat sesuai umur pohon dengan dosis yang tepat dan berdasarkan analisa daun yang dilakukan setiap triwulan. Jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk dolomit dan NPK. Aplikasi pupuk dolomit dilakukan dengan cara menabur pupuk di sekitar piringan kelapa sawit dengan jarak 1-2 meter dari piringan. Dosis 1,5 kg per pohon. Sedangkan pemupukan NPK dilakukan setelah dilakukan analisa daun. Penambahan dosis pupuk dapat dilakukan berdasarkan tingkat defisiensi. Proses pemanenan kelapa sawit. Kebun kelapa sawit Afdeling 1 unit kebun Sesilau merupakan perkebunan yang sangat luas, yaitu 250,60 hektar dengan tahun tanam 2005, 2010, dan 2011. Proses panen diawali dengan penentuan ancak panen oleh mandor panen. Pemanen harus memanen seluruh buah masak yang sesuai dengan kriteria matang panen. Panen dimulai dengan menurunkan tandan buah sawit yang telah matang dan mengutip brondolan yang jatuh. Harus dikutip bersih, dimasukkan ke dalam karung dan diangkut ke TPH, tetapi karung brondolan tidak boleh terangkut ke dalam truk. Pelepah yang menutupi tandan buah sebaiknya dipotong menjadi 2 bagian dan disusun di gawangan mati. Buah yang dipanen, tangkai tandannya dipotong dengan huruf V menggunakan kampak. Selanjutnya diangkut ke TPH dan disusun berderet 5 tandan per baris. Pemanen diwajibkan menulis nomor panen dan jumlah tandan pada TBS yang dipanen. Beberapa kriteria inspeksi panen meliputi tidak ada buah mentah yang dipanen, tidak meninggalkan buah yang matang di pohon, tidak meninggalkan buah masak yang telah dipanen dalam piringan dan pasar pikul, tidak memangkas pelepah berlebihan, semua brondolan dikumpulkan dan dalam keadaan bersih dibawa ke TPH. Selanjutnya adalah kegiatan proses penyadapan dan panen lateks pada tanaman karet di kebun Afdeling 1. Sebelum penyadapan dimulai, scrap ditarik dari bidang sadap dan dikumpulkan untuk ditimbang di TPH. Penyadapan di Afdeling 1 unit kebun Sesilau dimulai dari pukul 4 pagi sampai dengan selesai. Untuk kedalaman irisan sadap dianjurkan 1-1,5 mm dari kambium dan kedalaman irisan sadap sekitar 1,5 sampai 2,0 mm. Pengumpulan lateks di kebun pada umumnya dilakukan dari 4 sampai 5 jam setelah penyadapan dan dibawa ke TPH menggunakan sepeda motor. Lateks, scrap, dan lam akan ditimbang di TPH dan dicatat oleh kerani TPH. Selain itu, diambil sampel untuk diukur DRC atau dry rubber content atau yang disebut kadar kering lateks dengan campuran sebesar 2:1, yaitu 1000 ml air dan 500 ml lateks. Kadar karet kering atau sering disebut dry rubber content mencerminkan presentase jumlah kandungan partikel karet. Kadar karet kering sangat penting diketahui industri karet, umumnya mengolah karet berdasarkan berat keringnya. Untuk keperluan di lapangan, sangat disarankan untuk menggunakan alat pengukur kadar karet kering, yaitu metrolak. Alat ini berupa tabung yang memiliki skala. Jika ingin mengukur kadar kering karet, kita tinggal mencelupkan metrolak ke dalam cairan lateks yang telah diencerkan sesuai prosedur.
Selanjutnya kita tinggal membaca skalanya dan mengkonversi angka DRC-nya. Untuk mendapatkan skala konversinya, metrolak harus dikalibrasi terlebih dahulu di laboratorium yang terpercaya. Dengan mengetahui DRC karet di lapangan, kita dapat mengantisipasi kecurangan yang dilakukan penyadap, biasanya dengan menambahkan air ke dalam wadah penampung untuk mendapatkan berat atau volume lateksnya. Untuk hasilnya, jika DRC dari lateksnya tinggi, dapat diartikan bahwa kandungan air yang ada di dalam lateks sedikit. Sedangkan jika DRC-nya rendah, dapat diartikan bahwa kandungan dari larutan lateks itu banyak mengandung air. Selanjutnya, lateks yang sudah ditimbang akan dikumpulkan di bejana besi. Untuk mendapatkan lateks tetap cair sampai di pabrik, lateks kebun perlu diawetkan, karena lateks kebun akan menggumpal dalam beberapa jam setelah dikumpulkan. Amonia merupakan pengawet lateks yang masih digunakan dan dipilih sebagai pengawet baku. Selanjutnya yaitu proses pengiriman karet ke pabrik karet untuk diolah lebih lanjut. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu melihat penurunan produksi tanaman karet pada Afdeling 1 unit kebun Sesilo PTPN 3. Pengamatan dilakukan dengan metode sampling, yaitu mengambil data sampel dari 3 ancak pada 1 tahun tanam, yaitu tahun tanam 2012. Ditemukan pada tahun tanam 2012 banyak pohon karet yang terkena penyakit kas parsial dan kas total. Kas atau kering alur sadap adalah gangguan fisiologis yang mengakibatkan tanaman karet tidak mampu mengeluarkan lateks pada saat dilakukan penyadapan, karena terjadi penyumbatan pada jaringan pembuluh lateks. Secara morfologi, gejala kas diawali oleh terjadinya perlambatan aliran lateks dan kekeringan pada sebagian alur sadap atau disebut dengan kas parsial. Apabila terjadi terus berlanjut akan menyebabkan kas total. Dari hasil pengamatan dan pengambilan sampel yang sudah dilaksanakan, didapati bahwa penyakit kering alur sadap, baik yang masih tahap parsial ataupun total, dapat menurunkan produksi lateks per penderes. Dari sampel yang sudah didapatkan, penurunan akibat penyakit kering alur sadap sebesar 39,24%. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan semakin banyaknya penyakit kas antara lain yaitu eksploitasi berlebihan yang memicu meningkatkan senyawa radikal bebas yang menyebabkan koagulasi lateks. Selain itu, penggunaan bahan stimulan juga dapat menjadi penyebabnya. Untuk cara mengatasi penyakit kas antara lain penggunaan klon yang lebih tahan terhadap gejala kas. Selain itu, pengaplikasian atau pengolesan formula NOBB atau anti-Co F96 merupakan salah satu pengendalian kas secara kuratif. Selain itu, perpaduan formula NOBB melalui teknik bark scraping juga dapat dilakukan sebagai langkah kuratif dalam menanggulangi kas.